5 kali sholat sehari semalam. Maka Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la tutiku dzalika. Umatmu ora bakal mampu ngelampaui 45 rakaat, 45 sholat. Maka mintalah keringanan. Maka Nabi Muhammad naik turun ke atas, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Setiap kali naik Nabi Muhammad angsal keringanan 5 rakaat, 5 kali. Jadi 45 jadi 40 jadi 35 jadi 30 jadi selawe jadi 20 jadi 15 jadi 10 sampai jadi 5. Berarti berapa kali Pak? Ping 19 ya. 19 ya. Ping 19 ya. Naik turun meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala ping 19. Sampai ke 5 waktu Nabi Muhammad turun dan bertemu Nabi Musa lagi. Wahai Muhammad, apa perintah Allah kepadamu? 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Apa yang diucapkan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? Inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ora bakal mampu ya Muhammad. Minta keringanan lagi. Kemudian Nabi Muhammad sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah SAW tidak memenuhi permintaan Nabi Musa dan tetaplah 5 waktu dalam sehari semalam. Maka setelah itu ada suara dari langit mengatakan hiya khamsun wa hiya khamsuna. 5 waktu sholat ini senilai ya, sebesar pahalanya 50 kali sholat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang dengan banyaknya sholat seorang hamba. Dan kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 5 waktu punika pun cocok ya Pak. Nggih, subuh engko 6 jam ketemu zuhur, bar capek bekerja kita ketemu Allah Subhanahu wa taala lagi di sholat zuhur. Kerja lagi kemudian nanti asar, nggih. Niki pun cocok nggih. Ning pun cocok punika kira-kira do sami salat mboten Pak? Nggih, kathah ingkang mboten salat nggih. Kula nate survei kepada ada kajian untuk pegawai proyek ngoten nggih. Kemudian kula nate survei pertanyaanipun ringan nggih. Selama seminggu ini panjenengan salat 5 waktu berapa kali? Nggih, salat zuhur berapa kali? Salat asar berapa kali ngoten. Nah, di antara survei tersebut dari 70 peserta kajian yang rata-rata inggih punika napa pegawai bangunan punika sekitar 35% saja yang melaksanakan sholat subuh. Adapun sholat maghrib sekitar 60%. Artinya meskipun 5 waktu tetapi banyak juga yang tidak melaksanakan sholat. Niki kita prihatin kepada kondisi ini. Dan mungkin kalau disurvei sekitar panjenengan kira-kira sing kerja teng pabrik ada 1000 punika sing salat 5 waktu punika berapa orang? Nek disurvei kira-kira langkung kathah sing salat napa langkung kathah sing mboten salat, Pak? Niki kedah kita nggih, jadikan perhatian nggih. Jadi salat punika adalah kewajiban dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinipun apa? Tadi Allah perintahkan pertama kali 50 kali salat. Allah kepengin kita punika sering-sering sujud, sering-sering salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat wajib yang dilakukan seorang hamba punika dipun sebataken oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sempurna dilakukan, tetapi ada juga yang tidak sempurna dilakukan. Nggih, leres mboten, Pak? Jadi sholat 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya punika ada orang yang pahalanya sempurna, ada yang separuh, ada yang 1/10, bahkan ada yang dapat pahala cuman berapa? Ngoten. Nggih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pelaksanaan yang wajib punika banyak kekurangan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif kepada kita untuk melaksanakan sholat tatawwu atau sholat sunnah. Nggih. Sholat sunnah punika kathah Bapak Ibu sekalian, di buku meneladani sholat sunnah Rasulullah punika ada sekitar 20 jenis sholat sunnah. Nih, ada
20 jenis sholat sunnah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk pada sholat tatawwu yang ar-rawatib, sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu. Secara bertahap nanti kita akan bacakan jenis-jenis sholat-sholat yang lain. Ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala seneng kalau kita banyak sholat. Allah remen nalikanipun menungso punika banyak sholat. Allah berfirman, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Dan kalau orang sujud punika tidak mungkin bisa sujud kecuali dalam sholat. Jadi perintah untuk memperbanyak sujud adalah perintah untuk memperbanyak sholat. Disebutkan bahwasanya kondisi di mana orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala inggih punika tatkala tiyang tersebut sujud. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Kondisi di mana orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala inggih punika tatkala sujud. Ketika seorang meletakkan dahi kepalanipun yang merupakan tanda kehormatan, kemudian ia sungkurkan di bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kondisi di mana Allah sangat dekat dengan seorang hamba. Kemudian salat punika anggadhahi kedudukan yang tinggi. Allah salat punika memiliki kedudukan yang tinggi. Dipun sebataken ada seorang sahabat yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naminipun inggih punika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Naminipun sinten? Rabi'ah bin al-Ka'ab al-Aslami. Kiambae punika bercerita, Rabi'ah punika bercerita, kula nate nginep teng griyane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat sebelum subuh saya persiapkan wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau air wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan kepada Rasulullah, dituangkan kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sal wahai Rabi'ah, mintalah." Nyuwunlah, entah nyuwun kepadaku ya, minta didoakan apa ngoten. Karena beliau sudah berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka permintaan Rabi'ah satu, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Jadi permintaannya satu. Permintaan siapa tadi? Rabi'ah tadi satu. Saya ingin agar aku bisa menemanimu di surga. Nek menemani Nabi Muhammad berarti surga apa Pak? Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Saya mau menemanimu di surga yang paling tinggi bersamamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, awa ghairu dzalika, enten permintaan yang lain apa enggak? Enggak ya Rasulullah. Saya hanya minta satu. Saya ingin di surga menemanimu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qala fa inni ala nafsika bikathrati sujud. Tolonglah aku agar bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Artinya nek panjenengan kepingin derajat yang tinggi di surga, maka banyaklah atau perbanyaklah sujud. Dan memperbanyak sujud ini tidak bisa kecuali dengan apa Pak? Dengan sholat sunnah. Karena sholat wajib ini kok terbatas. Pinten Pak jumlah sholat wajib Pak? Berapa rakaat Pak? Nek dijumlah 17 rakaat saja. Padahal Allah ingin agar kita banyak sujud. Memperbanyak sujud bisa kita lakukan apabila kita memperbanyak sholat sunnah. Kemudian jamaah sekalian, di antara keutamaan sholat inggih punika di antara keutamaan sholat sunnah adalah menambal kekurangan sholat fardu. Tiang sing kathah nglampahi sholat sunnah adalah menambal kekurangan pada sholat fardu. Rasulullah SAW dipun riwayataken dening Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu annasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salat."
Saat temene amalan manusia yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Jadi salat adalah amalan yang paling pertama akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasulullah bersabda, yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa huwa a'lamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih mengetahui. Jadi malaikat, Allah bertanya kepada malaikat, kemudian Allah punika lebih tahu dari atau maha tahu. Unzuru fi sholati abdi. Wahai malaikat, perhatikan sholat hambaku. Maksudnya sholat fardu hambaku. Atammaha amna kosoha. Apakah hamba ini melakukan sholat wajib dengan sempurna atau masih ada kekurangan? Fa in kana tamatan kutibat lahu tamah. Kalau pelaksanaan sholat fardu hamba ini sempurna, maka tulislah dengan kesempurnaan. Wa in kana taqasa minha syai'an, apabila salat fardunya ada kekurangan, unzur, lihatlah hal li abdi min tatawwu, apakah hambaku ini melaksanakan salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwuun, apabila hamba ini melakukan salat tatawwu, qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwuhi, sempurnakanlah pahala salat fardu yang kurang tadi dengan pahala apa? Salat tatawu. Tsumma tu'khadul a'malu ala dzalikum. Kemudian amal-amal itu diperhitungkan berdasarkan yang demikian itu. Jadi tidak hanya salat saja. Salat wajib, kemudian puasa wajib, kemudian zakat wajib. Apabila ada kekurangan, maka bisa ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi nek panjenengan termasuk muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat, kemudian masih ada kekurangan, kemudian panjenengan nggadahi infak sunnah, maka infak sunnah ini akan menambal kekurangan zakat wajib panjenengan. Siam demikian. Puasa wajib apabila ada kekurangan akan ditambal dengan puasa sunnah. Maka berbahagialah jamaah sekalian bagi kaum muslimin yang senang sholat. Sing senang sholat maka berbahagialah. Sing sholat fardu 5 waktu, tambah dengan qobliyah, tambah dengan ba'diyah, kemudian tambah sholat tahajud, tambah sholat witir, tambah sholat duha, tambah sholat taubat, tambah sholat sunnah-sunnah yang lain, maka berbahagialah. Berbahagialah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan hiburan atau istirahat pada saat sholat. Rasulullah bersabda, ju'ilat qurratu ainil li fis shalah. Allah jadikan istirahatku atau kebahagiaanku berada pada sholat. Dadi sholat punika nggih menika tempat istirahat. Dadi nek sholat nek saged aja namung jungkit-jungkit. Jungkat-jungkit. Tetapi apa, nikmati sholat. Karena panjenengan sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamakan sholat panjenengan khususnya pada sholat sunnah. Nek panjenengan dados imam sholat fardu, maka ojo lama-lama, kemudian jangan terlalu singkat. Mengapa? Saat berjamaah ini kan enten sing sepuh, enten sing alit, enten ibu-ibu yang masih punya kesibukan, maka sedang-sedang aja. Tetapi kalau panjenengan ingin berlama-lama, maka berlama-lamalah saat panjenengan sholat sunnah. Sholat pagi termasuk hiburan. Rasulullah bersabda, ya Bilal, arih nabi sholat. Ya Bilal, iqomahlah engkau, kemudian jadikan kami istirahat dengan melaksanakan sholat. Sebelum kita sebutkan terkait dengan sholat rawatib, kita lihat beberapa contoh para salaf. Salaf inggih menika sinten? Salaf inggih menika para sahabat
para tabi'in, para tabi'u at-tabi'in, dan ulama-ulama sunnah yang mengikuti mereka. Bagaimana mereka melaksanakan sholat sunnah? Bagaimana mereka melaksanakan sholat sunnah? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di antara imam ahlu sunnah wal jamaah, beliau dalam biografi beliau itu sehari semalam melaksanakan sholat punika nek pas sehat, menaiki kiambae pas sehat punika kiambae ngelampai 300 rakaat. 300 rakaat. Nek 300 rakaat berarti piro, Pak? Salat fardu 17, nek tambah rawatib 12 berarti piro, Pak? Lagi 40 piro ngoten. Nek kiambae itu nek sehat iku salate 300 rakaat. Nggih. Nalikanipun kiambae sakit, kiambae punika salate 100 rakaat. Nih pas sakit 100 rakaat. Ini kita pira Pak? Pira Pak? Kita pinten rakaat Pak? Ini ningali mangke nggih. Kemudian Abu Hanifah rahimahullahu taala, di antara imam yang 4 juga ini nggih, Imam Abu Hanifah kiambae punika hatam Al-Qur'an dalam 1 rakaat. Nek hatam Al-Qur'an dalam 1 rakaat berarti pirang jam nggih Pak? Ya. Sak rakaat berjam-jam ngoten nggih. Dan memang berkah nggih. Waktu-waktu mereka berkah. Salate dipun riwayataken ada sekali rakaat itu kiambae bisa hatam dari Al-Baqarah sampai An-Nas 1 rakaat. Nggih, luar biasa. Nek kita mungkin kan nggih, pun gringingan wae. Nggih. Niki Imam Abu Hanifah nggih. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Saat terjadi peperangan, kemudian kiambae menika bertugas menjaga pasukan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin istirahat karena malam hari, ini tidak mungkin perang. Kemudian mereka kaum muslimin istirahat, kiambae menika tugas jaga malam, ini jaga malam. Nah, tatkala kiambae jaga malam, kiambae salakukan salat. Kemudian musuh Islam, kiambae menika berusaha menyerang kaum muslimin di waktu malam hari dengan mengutus seorang pemanah. Nah, ketika Abbad bin Bishr ini kiambae jaga malam berdiri, kemudian dipanah oleh musuh Islam. Satu kali panahan, dia sholat. Apakah dia batalkan? Ternyata tidak. Beliau menika sedang sholat sunnah dan menikmati bacaan sholat, sehingga tidak beliau hiraukan, terus melaksanakan sholat. Kemudian musuh tersebut memanah yang kedua kali. Kemudian apakah beliau berhentikan sholat? Ternyata tidak. Tidak beliau berhentikan sholat. Wis panah loro, tetapi kiambae tetap sholat berdiri. Kemudian musuh tersebut memanah yang ketiga kali. Kemudian oleh musuh tersebut, ternyata orang ini ada orang yang berjaga, maka dia kembali pulang. Kemudian Abbad bin Bishr ini baru membangunkan siapa? Sahabat Ammar bin Yasir tatkala sudah banyak darah yang keluar. Kemudian kata Ammar bin Yasir, "Wahai Abbad, mengapa engkau tidak bangunkan kami setelah engkau terkena panah-panah tersebut? Sesungguhnya aku sedang sholat, kemudian aku sedang menikmati surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi, dan aku tidak ingin memutus bacaan sholatku." Subhanallah ya Pak. Jadi dipanah ping 3, kiambae tidak kunjung menghentikan sholat. Kenapa? Karena beliau menikmati membaca surat Al-Kahfi saat sholat. Ini seorang sahabat. Kemudian dipun sebataken dalam riwayat lain Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair punika kiambae kalau ngelampai sholat bar maghrib, ba'diyah maghrib, maka kiambae punika akan ruku terus sampai kiambae punika mendengar sholat adzan sholat isya. Berarti pirang jam ya? Sholat Pak, berjam-jam sak jam luweh. Ini para sahabat betapa mereka ini menikmati sholat-sholat mereka. Maka dari beberapa contoh dan keutamaan ini, maka mari kita berusaha mencintai sholat. Mencintai sholat. Kalau panjenengan sholat di rumah khususnya, perbanyaklah panjenengan sholat. Panjangkan panjenengan sholat. Panjangkan panjenengan sholat.
Tapi Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada yang pertama nggih, masalah salat apa? Rawatib nggih, salat rawatib. Kita masuk yang pertama, salat rawatib. Apa itu salat rawatib? Kemudian berapa rakaat salat rawatib? Kemudian apa hukumnya salat rawatib? Niki yang akan kita bahas. Salat rawatib inggih punika salat sunan at-tabi'ah lil faraid. Rawatib adalah salat yang mengiringi salat-salat wajib. Nih. Maka salat rawatib ini terbagi menjadi dua. Nih, salat rawatib punika terbagi menjadi dua. Yang pertama inggih punika qobliyah. Kemudian yang kedua ba'diyah. Nih. Yang pertama qobliyah, kemudian yang kedua ba'diyah. Nih. Yang qobliyah adalah sebelum pelaksanaan sholat wajib. Ini insyaallah sampun mafhum di kita. Kemudian yang ba'diyah inggih punika setelah melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Pertanyaannya, sekarang berapakah sholat rawatib itu? Jadi sholat rawatib itu berapa rakaat? 12. Ada yang mengatakan betul Pak? 12. Nih, ada yang lain Pak? Yang tambahan betul Pak? 12 tambah berapa Pak? Sing muakkad yang sangat ditekankan. Nih. 10 leres. Jadi ada dua riwayat. Ada dua riwayat yang menyebutkan berapa jumlah rakaat salat rawatib muakkad. Yang pertama, riwayat yang pertama yang berjumlah 12. Inggih punika riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Habibah. Jadi ini yang pertama riwayat sinten? Aisyah dan Ummu Habibah. Beliau mengatakan salat rawatib punika ada 12 rakaat. Bagaimana jumlah bilangan rakaat rawatib muakkad dari hadis Ummu Habibah dan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Yang pertama adalah qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian qobliyah subuh enten ba'diyah mboten Pak? Mboten ba'diyah ya. Kemudian sebelum zuhur ada 4 rakaat. Niki pinturut sinten? Ummu Habibah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Berarti sudah berapa itu Pak? 2 tambah 4 6 tambah 2 8. Kemudian qobliyah asar enten mboten? Mboten enten. Ba'diyah asar enten mboten? Mboten enten. Kemudian qobliyah maghrib enten mboten? Mboten enten. Untuk yang muakkad mboten enten. Mboten enten. Ini yang muakkad Pak. Kita sedang membaca muakkad mboten enten. Ya. Kemudian setelah maghrib enten 2 rakaat, muakkad 2 rakaat. Kemudian sebelum isya enten muakkad mboten enten. Setelah isya ada 2 rakaat. Berarti berapa? 12 rakaat. Kita kembali malih 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian riwayat yang kedua dari Ibnu Umar. Riwayat yang kedua ini berjumlah 10 rakaat. 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Berarti berapa Pak? Jumlahnya 10. Niki rawatib muakkad. Rawatib yang sangat ditekankan. Barang siapa yang punya kelonggaran jangan sampai ditinggalkan ini. Jadi salah satu riwayat menyebutkan bahwasanya barang siapa min abdin muslimin yusolli lillahi kulla yaumin thintai asyrata rakaatan tatawuan ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim melaksanakan sholat setiap hari thintai asyrata rakaah, 12 rakaat. Tatawuan, sholat tatawu bukan yang wajib, illa kecuali Allah Subhanahu wa taala banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga.
Jadi ini keutamaan sholat rawatib muakkadah. Rawatib muakkadah. Tadi ada 12 dan 10. Ada hadis dan riwayat yang berbeda. Bagaimana cara menjamaknya, Pak? Menjamaknya. Ya, ada dua perbedaan nih. Maka Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjamak ini. Yang paling utama adalah 12 rakaat. Yang paling utama 12 rakaat. Kalau pas panjenengan ada udzur boleh 10 rakaat. Ngoten nggih. Jadi ini kalau bisa diusahakan kita biasakan, kita paksa diri kita untuk melaksanakan sholat rawatib muakkad ini. Dan kalau dari sisi psikologi Bapak Ibu sekalian, kalau mau membiasakan diri kita atau putra-putri kita, biasakanlah atau paksalah selama 21 hari atau 40 hari, Pak. Jadi kalau mau memaksa sesuatu untuk diri kita atau keluarga kita agar terbiasa, dari sisi psikologi, ilmu psikologi ini 21 hari atau 40 hari. Kalau sudah melaksanakan tatawu 40 hari ini, maka akan ada rasa kehilangan jika kita tidak melaksanakan. Sebagaimana kalau panjenengan mau memaksa diri kita dengan membiasakan sholat fardu atau sholat wajib, maka paksalah panjenengan 21 hari atau 40 hari. Pastikan panjenengan melaksanakan sholat fardu berjamaah. Maka akan ada rasa kehilangan jika kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ngoten nggih. Nih. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, waktu sholat rawatib, Pak. Waktu sholat rawatib. Jadi kapan awal waktu sholat rawatib qobliyah dan akhir qobliyah. Kemudian kapan waktu awal qobliyah, ba'diyah dan akhir ba'diyah. Ngoten nggih. Kira-kira kapan, Pak? Nek qobliyah punika berarti sholat rawatib sebelum sholat fardu. Awalnya kapan, Pak? Awal mulai waktunya kapan? Setelah adzan atau masuk waktu sholat. Nih. Jadi kalau belum adzan atau belum masuk waktu sholat berarti belum disebut sholat qobliyah. Jadi begitu masuk, katakan misalnya jenengan ingin melaksanakan 2 rakaat raghibatul fajri, 2 qobliyah subuh. Maka panjenengan disebut sholat qobliyah apabila sudah masuk waktu subuh. Nih. Jadi terdengar adzan baru panjenengan laksanakan qobliyah subuh 2 rakaat. Akhir waktunya kapan, Pak? Akhir waktu qobliyah kapan? Iqomat sholat atau didirikannya sholat. Apabila panjenengan melaksanakan sholat qobliyah, kemudian sedang berada pada rakaat pertama, ya Allahu Akbar, rakaat pertama, kemudian sudah iqomat, sudah qomat, apa yang kita lakukan, Pak? Sebaiknya rakaat pertama, Pak, maka sebaiknya diputus. Mengapa? Kalau panjenengan lanjutkan nanti akan kehilangan atau terlambat sholat wajib. Tetapi kalau panjenengan sudah rakaat kedua, sudah ruku, ya, maka panjenengan apa? Sebaiknya dilanjutkan. Segera lanjutkan, dipercepat, kemudian baru panjenengan lanjutkan dengan sholat fardu. Ya. Kemudian kalau ba'diyah, Pak, kapan waktu ba'diyah? Kapan awal waktu ba'diyah? Kemudian kapan akhir waktu ba'diyah? Ba'diyah berarti setelah sholat. Ya. Berarti apa? Awalnya kapan? Setelah sholat fardu. Kemudian akhirnya kapan, Pak? 10 menit, apa 15 menit, apa 30 menit, Pak? Dalam, Pak? Kira-kira kapan, Pak? Akhir waktunya, Pak? Nggih leres. Jadi waktu awal sholat rawatib ba'diyah inggih menika bibar sholat fardu. Kapan akhirnya? Akhirnya adalah adzan sholat berikutnya. Ini adzan sholat berikutnya berarti panjang waktunya, Pak. Nih panjang waktunya. Jadi nek ba'diyah zuhur berarti setelah sholat zuhur sampai asar berjam-jam waktu ini pun. Nek jenengan belum sempat melaksanakan di awal waktu bar zuhur langsung, maka boleh dilaksanakan sebelum waktu asar tiba. Gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah ada
qobliyah Jumat, Pak? Apakah ada qobliyah Jumat? Maka jawabannya tidak ada. Mengapa? Karena pada zaman Rasulullah SAW waktu itu, Rasulullah punika awal mulai sholat Jumat nggih punika langsung datang ke masjid, naik mimbar, kemudian adzan. Jadi qobliyah Jumat tidak ada. Jadi rawatib muakkad qobliyah Jumat tidak ada. Yang ada apa, Pak? Adalah sholat intidhar sebelumnya. Sebelum adalah sholat intidhar. Sholat intidhar punika adalah sholat menunggu khotib. Ini sebelum intidhar boleh. Berapa rakaat sholat intidhar, Pak? Tidak terbatas. Jenengan datang jam 8. Enten mboten sing jam 8 teko rene, Pak. Sholat Jumat, Pak. Jam 8 berarti sampai jam 12. Berarti 8, 9, 10, 11, 12 patang jam. Jenengan mau sholat 100 rakaat, jenengan sholat apa? Boleh. Ini namanya sholat intidhar. Adapun yang ba'diyah Jumat enten mboten? Enten. Nggih, rawatib ba'diyah Jumat itu ada, nggih, rawatib ba'diyah 2 rakaat, nggih, ngoten. Kemudian berikutnya, bolehkah kita mengqadha salat rawatib, Pak? Mengqadha jenengan pas subuh tangine kangin apa? Karipan. Ya, karipan. Jenengan adzan subuh baru bangun. Kemudian wudu. Ternyata sudah qomat. Dengan dereng sempat nglampahi 2 rakaat salat qobliyah subuh atau raghibatul fajri. Bolehkah panjenengan qadha? Dan kapan waktu mengqadha? Ngoten. Boleh qadha mboten, Pak? Boleh. Kapan waktu mengqadhanya, Pak? Habis salat fardu atau ada yang lain, Pak? Nggih. Boleh setelah salat subuh atau sebaiknya setelah matahari terbit 1/4 jam waktu salat duha. Ngoten nggih. Jadi qobliyah subuh ini boleh diqadha. Kapan qadhanya? Boleh setelah salat subuh atau di waktu duha. Mana yang lebih baik, Pak? Yang lebih baik di waktu salat duha. Nggih, di waktu salat duha. Kemudian bolehkah kita mengqadha salat ba'diyah, Pak? Boleh. Jawabannya pun boleh. Terus, apa dalilnya, Pak? Nggih, leres, nggih. Jadi pernah Rasulullah punika apa? Setelah salat fardhu zuhur langsung didatangi tamu, Pak. Nggih, langsung tamu sampai asar ngoten tamunipun ra bali-bali. Nggih. Sampai asar ra bali-bali. Sehingga bar salat asar Rasulullah SAW melaksanakan salat 2 rakaat. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa ini? Salat apa ini? Maka Rasulullah menjawab, sungguh telah datang kepadaku tamu dari habis salat zuhur sampai asar belum melaksanakan salat ba'diyah. Maka baru aku laksanakan waktu ini. Jadi boleh mengqadha salat rawatib ba'diyah maupun qobliyah. Kemudian ketika panjenengan safar, ini pun mlebet isa. Nggih. Kita satu pertanyaan malih. Ketika panjenengan safar, Pak. Nggih, panjenengan safar. Jenengan kalau panjenengan safar kemudian panjenengan punya hak untuk mengqosor. Maka bagaimanakah kita melaksanakan salat? Perlukah kita melaksanakan salat rawatib qobliyah maupun ba'diyah? Tidak perlu. Mengapa? Jenengan mengqosor. Kecuali panjenengan safar sudah sampai di satu tempat, kemudian panjenengan mengikuti imam melaksanakan sholat fardu dengan menyempurnakan rokaat, maka boleh kita melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Ngoten nggih. Niki terkait dengan sholat rawatib saat kita safar. Kemudian ya, insya Allah nama Pak jamak. Ini terakhir ya, jamak. Bagaimana cara kita sholat rawatib saat kita menjamak sholat, Pak? Nggih, sholat menjamak sholat. Jamak sholat ini adalah hak bagi musafir maupun orang yang mukim. Saya ulangi lagi. Jamak sholat atau menggabungkan 2 waktu sholat dilaksanakan dalam 1 waktu sholat ini haknya musafir. Musafir boleh, orang mukim pun boleh.
Bisa dengan sebab atau tanpa sebab tidak apa-apa. Tiba-tiba panjenengan, wah aku kok kepingin sholat zuhur karo asar gabung. Tiba-tiba tidak masalah. Tanpa ada sebab jenengan gabung tidak apa-apa. Atau ada sebab jenengan lagi mantu, jenengan lagi digawe teng griya, wah engko nek salat zuhur karo asar ki kok biasanya banyak tamu. Engko nek gak digabung kok aku keteteran. Tamuku pas aku teko aku ra ono omah misalnya. Maka boleh panjenengan menjamak salat zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu zuhur atau di waktu asar. Tidak sering-sering Pak, tidak sering-sering sewaktu-waktu Pak. Kok jamak terus Pak ya. Terus kira-kira bagaimana cara melaksanakan sholat rawatibnya Pak? Ngoten. Misalnya nih, jenengan sholat jamak zuhur asar dilaksanakan di waktu zuhur. Ngoten nggih. Jenengan ingin tetap melaksanakan sholat rawatib qobliyah maupun ba'diyah. Nggih, pripun caranipun Pak? Jenengan sholat rawatibnya Pak, niki sholat rawatibnya. Pripun? Sebelum duhur waktu qobliyah laras. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur rawatib nggih. Kemudian sholat duhur, kemudian jenengan selingi sholat rawatib ba'diyah napa jenengan asar sik? Kira-kira asar sik apa rawatib sik Pak? Asar dulu, laras nggih. Jadi 2 rakaat sholat rawatib qobliyah atau 4 rawatib qobliyah, sholat duhur 4 rakaat, jamak dengan sholat asar 4 rakaat, nembe panjenengan lampai 2 rakaat sholat ba'diyah duhur. Ba'diyah duhur. Niki apabila jamaknya duhur kalih asar. Saniki kalau jangan jamak maghrib kali isya Pak. Maghrib isya. Nggih. Pripun caranipun? Maghrib isya punika enten qobliyah mboten? Enten qobliyah berarti. Berarti bagaimana cara jamaknya, Pak? Jamak dan rawatibnya, Pak. Rawatib ba'diyah. Maghrib enten ba'diyah, isya enten ba'diyah. Berarti jenengan laksanakan apa? Salat maghrib 3 rakaat, kemudian ba'diyah 2 rakaat dulu atau langsung isya, Pak? Isya dulu 4 rakaat, kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib, kemudian 2 rakaat ba'diyah isya. Mungkin demikian dulu Pak yang bisa disampaikan terkait dengan sholat rawatib muakkad. Mungkin kita termasuk orang-orang yang mencintai sholat, memperbanyak sholat, dan kita bisa berlatih memperlama waktu sholat kita. Memperlama waktu sholat kita. Nek rata-rata sholat jamaah punika berapa? 7 menit sampai 10 menit nggih. Nek saged jenengan kita bisa mulai latihan setengah jam atau 1 jam sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah di rumah. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu adzan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.